Tak bermoral yang dilakukan seorang pria di Batam, Kepulauan Riau. Pria beristri yang berjualan pempek itu tega mencabuli anak perempuan yang duduk di bangku kelas 4 SD. Pelaku yang mencabuli korban terpergok istrinya. Pria ini akan menjalani hidupnya di balik jeruji besi. FW yang berjualan pempek tak lagi bisa menjajakan barang dagangannya karena tersandung dugaan kasus pencabulan. Ayah 3 anak ini tega mencabuli bocah perempuan yang duduk di bangku kelas 4 SD. Peristiwa itu bermula saat DW, anak perempuan tersebut tinggal satu atap dengan FW dan istri di rumah kontrakan kawasan Bengkong, Sadai, Batam. DW dititipkan orang tuanya kepada pelaku. Pelaku yang tertarik dengan korban membujuk anak temannya itu untuk menuruti kemauannya. Pelaku tega mencabuli korban sebanyak 10 kali. Istri pelaku terkejut dan berteriak memergoki suaminya mencabuli perempuan lain yang masih belia di kamar rumah. Usai terpergok istri, pelaku ketakutan lantaran tetangga mulai berdatangan. Pelaku pergi dari rumah lalu menyerahkan diri ke Polsek Bengkong. Dititip, sudah diasuh, dianggap seperti anak kandung oleh istri daripada si pelaku. Ya. Nah, sehingga terjadi perbuatan cabul ini ya, oleh si pelaku, merayu dan sebagainya untuk melampiaskan keinginannya ya, untuk mensetubuhi si anak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak terancam hukuman di atas 7 tahun. Bocah perempuan yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar menjadi korban pencabulan seorang pemuda di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pelaku nekat berbuat tak terpuji kepada korban usai 3 hari berkenalan di media sosial. FT, bocah perempuan yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar bersama keluarganya datang ke kantor Polsek Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara untuk melaporkan kasus pencabulan yang dialaminya. Diketahui bocah berusia 11 tahun ini dicabuli oleh MS, pemuda 19 tahun di kamar sebuah rumah di wilayah Kota Bau-Bau. Perbuatan cabul MS terbongkar saat ibu korban yang curiga dengan tingkah laku putrinya yang tak seperti biasa. Setelah ditanya, korban bercerita telah dicabuli MS yang baru dikenalnya 3 hari di media sosial. Berbekal laporan orang tua korban, aparat Polsek Wolio langsung bergerak cepat dan menangkap pelaku. Kepada petugas, pelaku mengaku mengenal korban lewat media sosial dan mengajak bertemu di rumah rekan pelaku. Saat rekan pelaku keluar rumah, pelaku melancarkan aksi tak terpujinya. Korban dan pelaku kenalan lewat media sosial, sehingga pelaku mengajak korban untuk bertemu. Dan terjadilah tindak pidana persetubuhan terhadap anak atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di rumah salah satu teman dari pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Seorang ayah tega menyetubuhi anak tirinya yang masih berusia 16 tahun. Aksi bejat pelaku diketahui karena korban mengadu ke paman dan bibinya. Seorang kakek berusia 52 tahun ini diciduk polisi di kediamannya. Kakek berinisial MS ditangkap karena aksi bejatnya terbongkar. Korban merupakan anak tirinya yang masih berusia 16 tahun. Korban yang sudah tidak tahan dengan perbuatan pelaku pun langsung bercerita kepada bibi dan pamannya melalui pesan WhatsApp. Paman korban pun mendatangi korban dan ayah kandung korban. Paman dan ayahnya langsung menangkap pelaku di kediamannya di Kecamatan Ribo Bujang, Tebo, Jambi dan menyerahkannya ke polisi. Pelaku mengaku telah berhubungan badan sebanyak 2 kali. Ada mengamankan 1 orang diduga terkait dengan pencabulan anak di bawah umur. Tersangka adalah ayah tiri dan korbannya adalah anak tiri dari tersangka. Itu sudah berapa kali ke pelaku melakukan pencabulan terhadap anak tirinya? Sudah kita sinkronkan keterangan dari tersangka dan korban itu sudah 2 kali. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Tebo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan pasal 285 KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di bawah umur dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun.
Beradik berusia 7 dan 5 tahun di Batam, Kepulauan Riau dicabuli pemuda yang masih tetangganya. Untuk melancarkan aksi bejatnya, korban diimingi es krim dan bermain game online di ponsel. Korban yang kesakitan usai dicabuli pelaku sempat ketakutan karena diancam akan dibunuh jika mengadu pada orang tuanya. Bejat, kata yang pantas disematkan untuk KA pelaku pencabulan terhadap kakak beradik yang masih berusia 7 dan 5 tahun yang terjadi di wilayah Tanjung Piayu, Batam. Aksi bejat pelaku yang merupakan tetangga korban dilakukan di rumahnya secara bergantian kepada korbannya. Modusnya ini dengan mengajak kedua korban untuk membeli es krim dan bermain game di ponsel. Pelaku juga mengancam akan menganiaya korban apabila menceritakan kejadian yang dialaminya ke orang lain. Aksi tak senonoh pelaku terungkap lantaran kedua korban mengeluh sakit pada bagian kemaluannya. Tak terima anaknya menjadi korban kebejatan pelaku, orang tua korban langsung melapor ke unit PPA Satreskrim Polresta Barelang. Ini diiming-iming ya daripada pelaku ini, korban diiming-iming akan diberikan es krim ya, diberikan es krim dan diajak ke rumahnya. Ya, akhirnya terjadi tindakan pencabulan ini. Setelah itu ya setelah terjadi pada korban ini diancam ya daripada pelaku. Kalau seandainya nanti ngomong kepada siapa-siapa, ya, akan kasih tusuk sama pisau. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman penjara 15 tahun dan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Seorang pemuda berhasil ditangkap dan dihajar warga usai ketahuan mencabuli 2 anak laki-laki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengimingi korban dengan sejumlah uang dan dijanjikan dibelikan ponsel. Video amatir merekam seorang pria diamuk warga setelah ketahuan mencabuli 2 anak laki-laki di bawah umur di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Massa yang geram dengan perbuatan bejat pelaku terus berusaha menyerang. Aksi pelaku terbongkar setelah korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada guru ngajinya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengiming-iming korban dengan sejumlah uang dan akan membelikan ponsel. Saya langsung bilang ke bapak, Pak ini mah saya nggak mau cuma ditanya-tanya doang orang ini, saya mau ditangkap gitu, soalnya anak-anak nggak mungkin bohong gitu kan. Yang nangkap warga, iya, warga. Terus abis ditangkap dia kemana? Abis ditangkap dibawa ke balai desa, terus langsung ke Kapolsek. Massa menyerahkan pelaku ke Polsek Jonggol dan kini dalam penyidikan PPA Polres Bogor. Warga berharap pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku. Pelecehan seksual apapun alasannya tidak dapat dibenarkan, terutama jika korbannya merupakan anak-anak. Pendidikan seks sejak dini bisa jadi salah satu solusi agar anak terhindar dari berbagai kasus pencabulan. Karena anak harus tahu anggota tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain. Sesaat lagi, berharap menimbun pahala di bulan Ramadan, Napi di Salatiga hatamkan Al-Quran. Informasi selengkapnya usai jeda.